Pernahkah Anda memperhatikan sosok pria berkumis tipis dalam seragam militer yang menghiasi lembaran uang Rp50.000? Beliau bukan sekedar wajah di atas kertas, melainkan simbol perlawanan paling mematikan yang pernah dihadapi Belanda di tanah Bali. Namanya adalah I Gusti Ngurah Rai, seorang pria yang memilih kematian terhormat daripada hidup dalam perbudakan penjajah. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang tragedi dan keberanian luar biasa di balik peristiwa Puputan Margarana. Sebuah kisah yang melibatkan pengkhianatan, taktik perang gerilya yang cerdik, dan pengorbanan yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Mengapa beliau memilih untuk bertarung hingga tetes darah terakhir meskipun peluang menang hampir nol? Mari kita kembali ke tahun 1946 untuk mengungkap kebenaran yang menggetarkan hati ini. Selamat datang di kanal kami, di mana sejarah bukan hanya sekadar angka tahun, melainkan narasi tentang jiwa-jiwa yang membentuk bangsa ini. Dalam 30 menit ke depan, kita akan menelusuri perjalanan hidup I Gusti Ngurah Rai dari masa kecilnya di Carangsari hingga momen-momen terakhirnya di ladang jagung Margarana. Kita akan melihat bagaimana pendidikan militer Belanda yang ia terima justru digunakan untuk melawan mereka kembali. Anda akan memahami mengapa Ngurah Rai dianggap sebagai salah satu jenderal gerilya terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Jangan berkedip, karena setiap detail dalam kisah ini adalah potongan teka-teki dari kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk mengetahui pesan rahasia yang ia kirimkan kepada Belanda sebelum pertempuran terakhirnya. Lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Badung, I Gusti Ngurah Rai tumbuh dalam keluarga bangsawan yang sangat dihormati. Sejak kecil, ia telah menunjukkan karakter yang tenang namun tegas. Sebuah ciri khas yang akan membawanya menjadi pemimpin besar. Pendidikan dasarnya di His Denpasar dan kemudian Mulo di Malang memberinya pandangan luas tentang dunia di luar Pulau Bali. Namun, justru saat ia melangkah ke dunia militer Belanda melalui Opleiding School for Indische Officier atau OSIO di Magelang, benih-benih nasionalisme mulai tumbuh. Ia belajar taktik, disiplin, dan strategi dari para instruktur Belanda, tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang melatih musuh masa depan yang paling berbahaya. Ngurah Rai bukan hanya seorang prajurit. Ia adalah seorang intelektual yang memahami bahwa kemerdekaan memerlukan lebih dari sekedar semangat, tapi juga keahlian. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Ngurah Rai sempat bekerja sebagai intelijen untuk Belanda di Bali, sebuah posisi yang memberinya akses ke informasi strategis. Namun, ketika Jepang masuk pada tahun 1942, peta kekuasaan politik berubah drastis, dan Ngurah Rai mulai bergerak di bawah tanah. Ia tidak pernah benar-benar setia pada penjajah manapun, karena hatinya hanya milik tanah kelahirannya. Selama masa pendudukan Jepang, ia diam-diam membangun jaringan pemuda pejuang yang nantinya akan menjadi inti dari pasukan Ciung Wanara. Ia melihat bagaimana rakyat Bali menderita di bawah kekuasaan fasisme Jepang, dan hal itu memperkuat tekadnya untuk menciptakan tentara yang mandiri. Ngurah Rai tahu bahwa saat yang tepat akan tiba untuk mengangkat senjata, dan ia mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti, termasuk mengumpulkan sisa-sisa persenjataan yang ditinggalkan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 seharusnya menjadi akhir dari penderitaan. Namun bagi Bali, itu adalah awal dari babak baru yang lebih berdarah. Belanda, melalui Nica, berniat kembali menguasai Nusantara dan menjadikan Bali sebagai bagian dari negara Indonesia Timur bentukan mereka. I Gusti Ngurah Rai, yang saat itu telah diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil, dengan tegas menolak kerjasama tersebut. Baginya, Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah oleh politik adu domba Belanda. Ia mulai mengonsolidasikan kekuatan di seluruh Bali, menyatukan faksi-faksi pejuang yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Kepemimpinannya sangat karismatik, sehingga dalam waktu singkat, ribuan pemuda bergabung di bawah Panji Ciung Wanara, siap mati demi kedaulatan Republik. Situasi semakin memanas ketika Ngurah Rai melakukan perjalanan ke Yogyakarta pada tahun 1946 untuk berkonsultasi dengan markas besar TKR dan Jenderal Sudirman. Di sana, ia menerima perintah langsung untuk memperkuat pertahanan di Bali dan menghalau pendaratan Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, ia menemukan bahwa Belanda telah mendaratkan ribuan pasukan dengan persenjataan modern di pelabuhan-pelabuhan Bali.
Ngurah Rai menyadari bahwa perang konvensional akan menjadi bunuh diri bagi pasukannya yang kekurangan senjata. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa pasukannya ke daerah pegunungan, memulai strategi perang gerilya yang melelahkan. Ia membagi pasukannya menjadi unit-unit kecil yang lincah, melakukan sabotase terhadap pos-pos Belanda, dan kemudian menghilang ke dalam rimbunnya hutan Bali. Salah satu momen paling krusial adalah ketika Belanda mencoba membujuk Ngurah Rai untuk menyerah melalui jalur diplomasi dan janji-janji manis. Seorang kolonel Belanda mengirimkan surat yang berisi ajakan untuk berunding dan tawaran jabatan tinggi jika ia bersedia mendukung pembentukan negara Indonesia Timur. Jawaban Ngurah Rai sangat legendaris dan mencerminkan harga diri seorang ksatria Bali. Ia membalas surat tersebut dengan kalimat yang tegas, "Bali bukan tempat untuk perundingan bagi kalian, dan selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah mengkhianati tanah air saya." Jawaban ini membuat Belanda marah besar dan segera melancarkan operasi militer besar-besaran untuk memburu Ngurah Rai. Mereka menganggap Ngurah Rai sebagai penghambat utama rencana mereka di wilayah timur Indonesia. Pada November 1946, tekanan militer Belanda semakin meningkat, memaksa Ngurah Rai dan pasukannya untuk terus berpindah tempat. Mereka melakukan apa yang dikenal sebagai Long March menuju ke arah timur ke Gunung Agung dengan harapan bisa mendapatkan bantuan senjata dari Jawa. Perjalanan ini sangat melelahkan. Mereka harus melewati tebing curam, sungai yang deras, dan hutan belantara sambil terus dibayang-bayangi oleh patroli udara Belanda. Logistik sangat terbatas dan banyak prajurit yang menderita kelaparan serta penyakit. Namun, kesetiaan pasukan Ciung Wanara kepada Ngurah Rai tidak pernah luntur. Rakyat di desa-desa yang mereka lalui diam-diam memberikan makanan dan informasi, meskipun nyawa mereka terancam jika ketahuan oleh Belanda. Ini adalah bukti bahwa perjuangan Ngurah Rai adalah perjuangan seluruh rakyat Bali. Pada tanggal 18 November 1946, pasukan Ngurah Rai berhasil menyerang pos Belanda di Tabanan dan merebut sejumlah besar senjata serta amunisi. Kemenangan ini memberikan suntikan semangat yang luar biasa bagi para pejuang. Namun di sisi lain, hal ini memicu kemarahan besar dari komando militer Belanda. Belanda segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka, termasuk pesawat pembom dan pasukan infanteri tambahan dari Lombok dan Makassar. Mereka mengepung daerah Marga, sebuah desa kecil yang menjadi tempat persembunyian pasukan Ngurah Rai. Ngurah Rai menyadari bahwa lingkaran pengepungan semakin mengecil dan tidak ada lagi jalan untuk mundur tanpa mengorbankan kehormatan. Disinilah keputusan untuk melakukan puputan atau perang sampai mati mulai dipertimbangkan sebagai jalan terakhir yang paling mulia. Pagi hari tanggal 20 November 1946 menjadi saksi bisu dimulainya pertempuran paling berdarah dalam sejarah revolusi di Bali. Pasukan Belanda yang berjumlah ribuan dengan dukungan artileri berat mulai membombardir posisi pasukan Ciung Wanara di Ladang Jagung, Desa Marga. Ngurah Rai hanya memiliki sekitar 137 prajurit yang masih tersisa, namun mereka adalah orang-orang pilihan yang telah bersumpah untuk tidak akan pernah menyerah. Meskipun kalah jumlah secara drastis, pasukan Indonesia memberikan perlawanan yang sangat sengit. Mereka memanfaatkan setiap jengkal tanah dan pepohonan untuk memberikan tembakan balasan. Suasana saat itu sangat kacau. Suara ledakan meriam bersahutan dengan teriakan merdeka yang menggema di seluruh lembah. Belanda terkejut dengan kegigihan pasukan kecil ini yang menolak untuk mundur meski hujan peluru terus mengguyur. Ngurah Rai berada di garis depan, memimpin langsung anak buahnya dengan keberanian yang menular. Ia tidak bersembunyi di belakang meja strategi, melainkan berdiri bersama prajuritnya, merasakan debu dan panasnya medan perang. Setiap kali ada prajuritnya yang gugur, semangat yang lain justru semakin berkobar. Belanda berkali-kali meminta mereka untuk menyerah melalui pengeras suara. Namun, jawaban yang mereka terima hanyalah rentetan tembakan. Dalam budaya Bali, puputan bukan sekedar tindakan putus asa, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga martabat ketika keadilan sudah tidak bisa lagi ditegakkan melalui cara lain. Mereka lebih memilih mati sebagai pahlawan daripada hidup di bawah sepatu Lars penjajah. Pertempuran ini dengan cepat berubah dari perang taktis menjadi perang psikologis yang mengerikan. Menjelang siang, amunisi pasukan Ciung Wanara mulai menipis, namun semangat mereka tetap utuh. Belanda yang frustrasi karena tidak bisa segera mematahkan perlawanan, mulai menggunakan serangan udara secara masif. Pesawat-pesawat Mustang milik Belanda menjatuhkan bom dan melakukan strafing tepat di tengah-tengah posisi Ngurah Rai.
Ladang jagung yang hijau berubah menjadi lautan api dan darah. Banyak pejuang yang gugur seketika, namun mereka yang masih hidup terus maju merangsek ke arah musuh. Inilah saat di mana Ngurah Rai meneriakkan perintah terakhirnya, puputan. Kata itu adalah instruksi untuk melakukan serangan habis-habisan tanpa memperdulikan nyawa. Dengan bayonet terhunus dan senjata apa adanya, mereka keluar dari persembunyian dan berlari menyerbu ribuan tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Serbuan terakhir itu adalah pemandangan yang mengerikan sekaligus menggetarkan jiwa bagi siapapun yang menyaksikannya. Bayangkan, sekelompok kecil orang berlari menuju kematian dengan penuh kesadaran dan senyum di wajah mereka. Tentara Belanda yang melihat kegigihan ini sempat ragu untuk menarik pelatuk karena takjub akan keberanian musuh mereka. Namun perintah atasan tetap harus dijalankan dan hujan peluru pun tak terelakkan. Satu persatu pejuang Ciung Wanara jatuh, bersimbah darah di atas tanah marga yang suci. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba lari atau bersembunyi. Semua tewas menghadap ke depan, menuju musuh. Ngurah Rai sendiri akhirnya terkena tembakan fatal, namun ia tetap berusaha berdiri hingga nafas terakhirnya, memastikan bahwa ia gugur sebagai seorang komandan yang teguh. I Gusti Ngurah Rai gugur pada usia yang sangat muda, 29 tahun, bersama dengan seluruh pasukannya yang berjumlah 96 orang di sektor utama Margarana. Tidak ada tawanan, tidak ada pengkhianat di antara mereka. Seluruh anggota pasukan tewas di medan perang, sebuah peristiwa langka dalam sejarah militer dunia di mana seluruh unit memilih untuk musnah bersama komandannya. Berita tentang puputan Margarana segera menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan internasional, mengejutkan dunia tentang betapa mahalnya harga kemerdekaan bagi bangsa ini. Kematian mereka tidak sia-sia, justru pengorbanan ini menjadi bahan bakar semangat bagi pejuang di daerah lain. Belanda mungkin memenangkan pertempuran di Marga, namun mereka kalah dalam memenangkan hati rakyat dan legitimasi moral di mata dunia. Setelah pertempuran berakhir, jenazah Ngurah Rai ditemukan di antara tumpukan prajuritnya dengan luka-luka yang menunjukkan betapa kerasnya ia bertarung. Belanda, meski merupakan musuh, memberikan penghormatan militer saat memakamkan beliau karena mengakui kesatriaan yang ia tunjukkan. Namun bagi rakyat Bali, ia bukan sekedar perwira yang gugur, melainkan titisan semangat leluhur yang menjaga kesucian pulau. Monumen Nasional Candi Bentar di Margarana kini berdiri tegak di lokasi pertempuran tersebut sebagai pengingat abadi. Setiap tahun, ribuan orang datang ke sana untuk memberikan penghormatan dan mengambil pelajaran dari keberanian beliau. Tapi, apa sebenarnya yang membuat seorang pria semuda itu memiliki tekad sedalam itu? Mari kita lihat sisi lain dari kehidupan pribadinya yang jarang diketahui publik. Di balik sosoknya yang garang di medan perang, Ngurah Rai adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Desak Putukari yang dengan setia mendukung perjuangannya, meskipun harus hidup dalam ketakutan dan perpisahan. Ngurah Rai tahu bahwa dengan memilih jalan pejuang, ia mungkin tidak akan pernah melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Dalam surat-surat pribadinya, tersirat kerinduan yang mendalam, namun tertutup oleh tanggung jawab yang lebih besar kepada negara. Ia pernah berkata kepada istrinya bahwa jika ia gugur, itu adalah demi masa depan anak-anak mereka, agar tidak lagi menjadi budak di tanah sendiri. Pengorbanan keluarga ini seringkali terlupakan dalam buku sejarah, padahal beban yang mereka tanggung tidak kalah beratnya dengan mereka yang berada di garis depan. Strategi militer Ngurah Rai seringkali dibandingkan dengan taktik gerilya modern. Meskipun ia dididik oleh Belanda, ia mampu mengadaptasi taktik tersebut dengan kearifan lokal dan medan tropis Bali. Ia sangat ahli dalam menggunakan intelijen rakyat, di mana setiap petani dan pedagang pasar adalah matanya di lapangan. Hal ini membuat Belanda seringkali merasa seperti melawan hantu. Mereka tahu Ngurah Rai ada di sana, tapi tidak pernah bisa menangkapnya sampai pengkhianatan kecil dan pengepungan besar di Marga terjadi. Keahliannya dalam mengatur logistik dengan sumber daya yang sangat terbatas juga menjadi pelajaran penting di Akademi Militer saat ini. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat dapat mengkompensasi kekurangan peralatan militer yang canggih. Kisah Ngurah Rai juga tidak lepas dari intrik politik di tingkat nasional. Saat itu, pemerintah pusat di Yogyakarta sedang berada dalam tekanan diplomasi internasional melalui Perjanjian Linggarjati.
Dalam perjanjian tersebut, wilayah kekuasaan Republik Indonesia secara de facto hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Ini berarti Bali secara hukum ditinggalkan atau diberikan kembali kepada Belanda. Namun, Ngurah Rai dan para pejuang Bali menolak tunduk pada hasil diplomasi yang merugikan tersebut. Mereka merasa bahwa kemerdekaan haruslah meliputi seluruh wilayah Nusantara tanpa terkecuali. Ketidakterikatan mereka pada hasil perundingan politik menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan di tingkat akar rumput jauh lebih murni dan keras daripada kalkulasi politik di meja perundingan. Dampak dari puputan Margarana terasa hingga ke markas besar PBB. Laporan tentang sebuah pasukan yang memilih mati massal daripada menyerah membuat opini publik internasional mulai mempertanyakan ambisi kolonial Belanda pasca Perang Dunia II. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang baru saja dibebaskan dari pendudukan Nazi Jerman kini justru melakukan penindasan yang sama di tanah lain? Peristiwa Marga menjadi salah satu pemicu tekanan internasional bagi Belanda untuk segera mengakhiri konfliknya di Indonesia. Secara tidak langsung, darah yang tumpah di Margarana mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh pada tahun 1949. Ngurah Rai mungkin tidak sempat melihat bendera merah putih berkibar di seluruh Nusantara tanpa gangguan, namun ia adalah salah satu arsitek utamanya. Mari kita bahas sedikit tentang pasukan Ciung Wanara yang legendaris itu. Nama ini diambil dari tokoh mitologi Jawa Sunda yang melambangkan kebenaran dan keberanian. Pasukan ini terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan prajurit KNIL, petani, hingga pelajar. Kehebatan pasukan ini terletak pada ikatan emosional dan spiritual yang sangat kuat antara anggota dan komandannya. Di bawah kepemimpinan Ngurah Rai, mereka bukan hanya sebuah unit militer, tapi sebuah persaudaraan darah. Mereka menjalani ritual keagamaan bersama sebelum berperang, memohon restu kepada Yang Maha Kuasa, agar diberikan kekuatan atau kematian yang suci. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berkhianat meski di bawah siksaan atau godaan harta dari pihak Belanda. Sejarah seringkali mencatat nama-nama besar, namun di balik Ngurah Rai ada ribuan pahlawan tanpa nama yang mendukung setiap langkahnya. Para kurir wanita yang menyusup melewati garis musuh untuk mengantarkan pesan, para dukun yang memberikan pengobatan herbal, dan para kepala desa yang mempertaruhkan jabatan serta nyawa mereka untuk menyembunyikan pasukan. Semua ini membentuk ekosistem perlawanan yang sangat tangguh. Ngurah Rai selalu menekankan bahwa perjuangan ini adalah milik rakyat, bukan milik kaum bangsawan atau militer semata. Ia sering terlihat makan bersama prajuritnya di lantai, tidur di tanah yang sama, dan menolak perlakuan istimewa. Sifat rendah hati inilah yang membuatnya begitu dicintai dan ditaati tanpa ragu sedikitpun. Pertempuran Margarana juga menyisakan duka yang mendalam bagi desa Marga itu sendiri. Setelah pertempuran, Belanda melakukan tindakan represif terhadap warga desa yang dianggap membantu Ngurah Rai. Banyak rumah dibakar dan warga sipil diinterogasi dengan keras. Namun, alih-alih merasa takut, rakyat Marga justru merasa bangga bahwa tanah mereka dipilih sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para ksatria bangsa. Hingga kini, setiap jengkal tanah di Margarana dianggap keramat. Ada banyak cerita rakyat tentang penampakan pasukan bayangan atau suara trompet perang yang terdengar di malam-malam tertentu, yang dipercaya sebagai arwah para pejuang yang masih setia menjaga Bali. Mitos dan kenyataan berpadu menjaga agar api sejarah tidak pernah padam. Bagi generasi muda saat ini, apa yang bisa dipetik dari sosok I Gusti Ngurah Rai? Di era di mana segalanya serba instan dan kenyamanan menjadi prioritas, semangat puputan mungkin terdengar ekstrim. Namun, esensi dari puputan adalah integritas. Prinsip untuk tetap setia pada nilai-nilai kebenaran meskipun harus menghadapi konsekuensi terberat. Ngurah Rai mengajarkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih berharga daripada nyawa itu sendiri, yaitu kehormatan dan kebebasan. Beliau adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita miliki sekarang dibayar dengan tunai oleh darah para pendahulu kita. Menghargai jasa beliau bukan hanya dengan upacara bendera, tapi dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa di bidang yang kita tekuni masing-masing. Pada tahun 1975, melalui keputusan Presiden, I Gusti Ngurah Rai secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Sebuah pengakuan yang sudah sepantasnya ia terima. Bandara Internasional di Bali juga dinamai menurut namanya, menyambut jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya.
Namun, ironisnya, banyak dari wisatawan tersebut mungkin tidak tahu bahwa nama yang mereka baca di pintu kedatangan adalah nama seorang pria yang pernah bertempur habis-habisan untuk mengusir penjajah dari tanah yang sekarang mereka pijak untuk berlibur. Ini adalah tanggung jawab kita untuk terus menceritakan kisah ini, agar nama Ngurah Rai tidak hanya menjadi nama sebuah tempat, tapi tetap hidup sebagai inspirasi di hati setiap orang. Ada sebuah fakta menarik tentang taktik umpan naga yang sering digunakan Ngurah Rai dalam gerilyanya. Ia seringkali membiarkan satu unit kecil terlihat oleh musuh untuk memancing mereka masuk ke dalam jebakan di lembah yang dalam. Ketika pasukan Belanda masuk, pasukan utama yang bersembunyi di ketinggian akan menyerang secara tiba-tiba. Taktik ini sangat efektif mengingat medan Bali yang berbukit-bukit. Hal ini menunjukkan bahwa Ngurah Rai memiliki kecerdasan spasial yang luar biasa dan pemahaman mendalam tentang geografi pulaunya. Ia menggunakan alam sebagai sekutu, menjadikannya senjata yang tak terlihat namun mematikan. Kreativitas dalam keterbatasan inilah yang membuatnya menjadi sosok legenda dalam strategi militer Indonesia. Jika kita melihat lebih dalam ke dalam filsafat Hindu Bali yang dianut oleh Ngurah Rai, tindakan puputan memiliki kaitan erat dengan konsep dharma. Berperang melawan ketidakadilan adalah bagian dari kewajiban seorang satria. Bagi Ngurah Rai, membiarkan Belanda berkuasa kembali adalah pelanggaran terhadap dharma. Oleh karena itu, kematian di medan perang dianggap sebagai jalan pintas menuju moksa atau pembebasan spiritual. Keyakinan ini memberikan kekuatan mental yang tak tergoyahkan bagi pasukannya. Mereka tidak takut mati, karena mereka percaya bahwa kematian dalam membela negara adalah sebuah kemenangan spiritual. Inilah mengapa mereka bisa tertawa dan bernyanyi, bahkan saat peluru musuh mulai mendekat, sebuah fenomena yang membingungkan para tentara Belanda. Kini, setelah lebih dari 7 dekade berlalu, semangat Margarana tetap relevan. Di tengah berbagai tantangan bangsa yang modern, mulai dari isu ekonomi hingga disintegrasi sosial, kita butuh Ngurah Rai baru yang berani mengambil resiko demi kepentingan orang banyak. Sosok yang memiliki integritas baja dan tidak bisa dibeli oleh jabatan atau materi. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa perjuangan kita saat ini? Mungkin bukan lagi mengangkat senjata, tapi melawan ketidaktahuan, korupsi, dan ketidakadilan di sekitar kita. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan kompas dalam melangkah ke depan. Ngurah Rai telah memberikan segalanya. Sekarang giliran kita untuk meneruskan api perjuangannya. Sebelum kita menutup bab sejarah ini, mari kita heningkan cipta sejenak untuk mengenang I Gusti Ngurah Rai dan 96 prajurit Ciung Wanara yang gugur di Margarana. Bayangkan udara dingin di pagi itu, aroma tanah yang basah, dan keberanian yang memenuhi dada mereka. Mereka adalah bukti nyata bahwa ukuran sebuah bangsa tidak ditentukan oleh luas wilayah atau kecanggihan senjatanya, melainkan oleh karakter dan tekad rakyatnya. Bali mungkin dikenal dunia karena keindahan pantainya, tapi bagi kita, Bali juga merupakan tanah tempat para ksatria menorehkan tinta emas keberanian. Semoga kisah ini memberikan Anda perspektif baru tentang arti sebuah pengabdian dan cinta tanah air. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah yang mendalam ini. I Gusti Ngurah Rai adalah pengingat bahwa satu orang dengan keyakinan yang kuat bisa mengubah jalannya sejarah sebuah bangsa. Jangan biarkan pengorbanan mereka terlupakan oleh zaman. Ceritakan kisah ini kepada anak cucu Anda, agar mereka tahu bahwa mereka berasal dari bangsa petarung, bangsa yang tidak pernah menyerah pada nasib. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang bisa Anda berikan untuk Indonesia hari ini. Setiap kontribusi kecil Anda adalah bagian dari menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan nyawa oleh Ngurah Rai dan pasukannya. Itulah kisah heroik dari I Gusti Ngurah Rai. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan beliau untuk melakukan puputan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, pastikan untuk memberikan like dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang sejarah dan misteri dunia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!
Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.